Mazmur 38 ayat 16a. Sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap. Mazmur 38 ayat 16a. Isinya, sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap. Terima kasih, bye-bye. Mazmur 38 ayat 16a. Sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap. Mazmur 38 ayat 16a. Sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap. Mazmur 38 ayat 16a. Sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap. Mazmur 38 ayat 16a. Sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap. Shalom Anak Meroti, kembali dengan saya Tiara menyebutkan ayat hafalan hari ini dari kitab Mazmur 38 ayat 16a yang berkata, sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap. Thank you, God bless you all. Mazmur 38 ayat 16a. Sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap. Shalom anak-anak Rumah Roti, apa kabarnya? Pasti kalian kabarnya luar biasa, semuanya sehat, semua dalam perlindungan Tuhan. Nah, kesempatan ini kita akan memulai ibadah kembali di tahun yang baru ini. Ya, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih oleh karena kebaikan dan anugerah dan kasih karunia-Mu, kami bersama-sama boleh menikmati hari-hari liburan kami, dan kami boleh menikmati juga kebersamaan dengan keluarga kami. Kesempatan ini Tuhan, kami akan kembali beribadah secara online bersama-sama dengan tim Rumah Roti dan teman-teman kami di Rumah Roti. Tuhan Yesus memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, tiba saatnya kita akan memuji Tuhan bersama-sama dengan penuh semangat. Ya, karena di tahun baru ini kita semuanya harus semangat. Yuk kita memuji Tuhan bersama-sama. Baik adik-adik yang ada di rumah, saat ini kita akan menyiapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah. Dan adik mengundang semuanya untuk mengambil sikap tenang di hadapan Tuhan. Kita akan siapkan hati kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan pujian Bapa Engkau sungguh baik. Mari kita akan menyanyi dengan sungguh-sungguh. Bapa
Kak Dewi mau mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita akan belajar lagu baru. Dan Kak Dewi berharap semuanya bisa mengikuti ya. Sip, musik. Semuanya semangat. Ikutin Kak Dewi dan ini ya. Aku jadi pemenang, jadi pemenang, jadi pemenang. Aku jadi pemenang, menang dari dosa.
ayat hafalan diambil dari Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-14. Bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ulangi sekali lagi, Efesus 5 ayat yang ke-14. Bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Nah, anak-anak Romo itu sudah mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai 3. Juga sudah menghafal ayat firman Tuhan. Kesempatan ini diambil dari Efesus pasal ke-5 ayat ke-14. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelumnya Ibu Yanti akan mengucapkan dulu selamat tahun baru. Wow, tahun baru pada kemana kalian? Pada keluar kota, pada main, atau pada di rumah semua? Pasti kalian, liburan kalian menyenangkan ya, bersama dengan keluarga. Nah, di tahun baru ini, anak-anak Rumah Roti harus memiliki hati yang baru. Jadi jangan tahunnya yang baru. Tahunnya memang baru, tetapi hati kita dan hidup kita juga harus diperbarui. Tadi kebenaran firman Tuhan tadi mengatakan di dalam Yesaya 60 ayat 1 sampai 3 kita harus apa? Bangkit dan menjadi terang. Nah, kesempatan ini judul firman Tuhan adalah bangkit dan jadi terang dunia. Nah, anak-anak tahu nggak? Bertahun-tahun, berganti tahun lagi, kondisi dunia ini tidak semakin baik. Buminya sudah mulai usang, mulai rusak. Makanya ada terjadi apa adik-adik? Ada terjadi gempa bumi di mana-mana, tanah longsor, banjir. Wah, bahkan kemarin ada badai juga, ada angin kencang di Jakarta. Itu dikarenakan karena kondisi ini tidak semakin baik. Jadi anak-anak harus tahu, semakin tahun itu berganti tahun, dunia ini tidak akan semakin baik. Itu kenyataan dunia ini. Tapi firman Tuhan menyatakan kepada kita bahwa kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita akan menikmati segala sesuatu yang baik. Dunia boleh bilang, wah, resesi, wah, pangannya, makanan sekarang mahal, wah, pada di PHK, orang tua kita pada sulit, orang-orang itu pada sulit apa adik-adik? Sulit mencari nafkah. Nah, tapi Tuhan menjanjikan kepada orang yang percaya, kita adalah orang-orang yang diberkati. Kita akan mendapatkan sesuatu yang pasti yang baik daripada Tuhan. Tapi ada syaratnya, adik-adik. Syaratnya apa? Kalau kita mendapatkan sesuatu yang bagus baik dari Tuhan, kita harus bangkit menjadi terang. Kita bangkit dulu. Lah, bangkit gimana Bu Yanti? Bangkit dari tidur atau bangkit gimana? Maksudnya begini,
Nah, kalian itu kan kalau liburan kan pada tiduran males toh, pada main game terus toh. Terus kalau disuruh orang tua pada males-malesan, waktunya tahun baru ini, tahun yang penuh berkat yang Tuhan janjikan, kita bangkit dan menjadi terang. Bangkit dari kemalasan. Terus bangkit dari mana? Bangkit dari hal-hal yang tidak baik. Hati kita mulai diperbaiki. Suka ngomong yang jelek-jelek, ayo mulai tahun baru ini buang itu semuanya. Kalau suka bohong, ayo buang semuanya. Apalagi kalau suka mencuri, ya buang semuanya itu yang tidak baik. Dibuang semuanya di tahun baru. Yang suka membantah sama orang tua, yang suka ngelawan, suka bentak-bentak orang tua, aduh itu harus dibuang. Kita bangkit menjadi terang. Nah, karena apa? Karena sebetulnya terang Tuhan itu sudah ada menerangin kita. Nah, kemarin kan kita sudah merayakan Natal kan? Terang Tuhan itu sudah datang di dalam hati kita. Kita sudah menjadi anak-anak yang memiliki hati yang baru. Nah, kita juga harus bangkit dari hal-hal yang tidak baik. Supaya di tahun 2023 ini kita menikmati sesuatu yang baik daripada Tuhan. Apalagi kita juga firman Tuhan tadi mengatakan bahwa kemuliaan Tuhan itu terbit atas hidup kita. Kemuliaan Tuhan ini apa ya Bu Yanti? Kemuliaan Tuhan itu segala sesuatu yang baik dari Tuhan itu ada dalam hidup kita. Nah itu dua hal itu ya. Terang Tuhan terbit di dalam hidup kita. Kemuliaan Tuhan juga menguasai kita. Itu jadi kita harus menjadi terang dunia. Caranya dibangkit dulu dari kemalasan, dari yang main gadget terus juga berubah, ya, yang tukang marah, pokoknya yang jelek-jelek di tahun lalu itu dibuang semuanya. Kita menjadi orang yang diperbaharui di tahun ini. Adik-adik Rumah Roti, jadi harus apa akan katakan di situ di dalam ayat Yesaya tadi, harus menjadi terang dunia, ya, menjadi bangkit menjadi terang dunia. Nah contohnya sekarang kan besok ini udah mulai mau masuk kan, masuk sekolah kan, jadi kalian harus menjadi terang dunia. Kalau di sekolah harus menjadi teladan. Harus teladan apa ya? Teladan kerajinan, disiplin, manis budi, rajin, segala sesuatu yang baik. Nah kalau ada teman kita yang mengalami kesulitan, mengalami kesusahan, kita harus menjadi terang. Jadi kita harus menolong mereka. Jadi anak-anak Rumah Roti di tahun baru ini harus berubah menjadi terang di sekolah kita, manis budi kepada guru, dan apalagi ya kira-kira apa ya kalau di kelas itu kalian harus gimana sih supaya menjadi terang? Iya, menjadi terang begini. Kalau sekiranya ada teman-teman yang belum percaya Tuhan Yesus nih, kan ada juga kan yang belum percaya Tuhan Yesus, kamu bisa cerita, tahu nggak, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia itu untuk menebus dosa kita. Jadi kalau kalian tidak percaya sama Tuhan Yesus, ya suatu hari kita nggak mendapatkan surga, karena Tuhan Yesus ada di dalam dunia itu menebus dosa kita dengan cara apa? Mati di salib, dan darahnya itu menyucikan, menguduskan dosa kita. Waktu Tuhan Yesus disalibkan, akhirnya mati,
tapi bangkit, hidup lagi kan, keren kan Tuhan kita? Nah, sesudah bangkit Tuhan Yesus kembali ke surga menyediakan tempat bagi kita. Kalau kalian mau jadi terang dunia ini, adik-adik, anak-anak Rumah Roti harus bercerita kepada teman-teman bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi mulai tahun baru ini kita harus bangkit, memiliki semangat yang baru, memiliki hati yang baru, dan kita berubah dari hal yang tidak baik dan menjadi terang dunia dengan cara bersaksi, menceritakan tentang Tuhan Yesus. Yuk kita akan saksikan bagaimana ada anak yang bisa menjadi terang dunia. Kak Dita, kok kamarnya berantakan banget sih? Lagi galau ya? Nanti kalau mama lihat pasti kena marah. Ih, anak kecil, ngapain di sini? Udah sana main boneka aja Ki. Tadi tuh aku lihat Kak Dita pulang sekolah, wajahnya kusut banget. Ih, Lori, emang aku baju yang belum disetrika? Ngeselin banget sih kamu. Loli, kamu gak usah urusin urusan kakak Dita deh. Kamu juga gak ngerti apa-apa kok, masih kecil juga. Emang kenapa sih kak? Siapa tahu dengan cerita sama Loli, kakak merasa lega. Kan kita sama-sama perempuan. Jadi hari ini kakak penilaian harian matematika deh. Terus udah mau selesai, teman kakak lempar kertas minta jawaban ke kakak. Dan ketahuan sama Pak Guru. Pak Guru marah-marahin kakak sama teman kakak. Padahal kakak nggak tahu menau loh soal kertas itu. Kertas kami diambil dan disuruh ulang lagi dari awal di kantor kepala sekolah. Ih, kakak kesel banget sama teman kakak deh. Dia yang berbuat, kok kakak jadi yang disalahkan. Kesel tahu dek. Loli percaya kok kak, kakak nggak nyontek. Udah kak, berdoa aja buat teman kakak supaya terbuka hatinya biar tidak mengulangi lagi perbuatannya kak. Si Loli kok malah didoain sih? Orang dia yang salah kok. Percuma ya kakak cerita sama kamu, anak kecil mana ngerti beginian. Udah sana, jangan kaku kakak lagi. Dasar sok tahu. Dikasih tahu yang baik nggak mau. Aku pernah dijahatin sama teman aku kak. Aku doain aja. Akhirnya teman aku minta maaf tuh ke aku. Udah sana. Anak kecil main aja sana. Gak usah ngurusin kakak. Dita, tadi mama lihat kamar kamu berantakan. Masa anak perempuan kamarnya kayak kapal pecah sih? Sudah dibereskan belum? Pasti si Loli ngadu ya sama mama ya. Kesel dia sama aku, terus ngadu deh sama mama. Biar mama marahin aku deh. Loli baru aja tuh berangkat ke tempat les. Gak bilang apa-apa kok dia. Kamu kenapa? Cerita deh sama mama. Kok sampai kesel begitu sih? Udah kesel sama temen di sekolah, kesel lagi sama Loli. Masa kata Loli mah, kita harus mendoakan orang yang udah buat hati kita kesel. Ngapain ya mah didoain? Kan teman aku udah buat aku marah. Mama sih setuju sama Loli. Kamu lupa, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni kesalahan orang lain, biar dosa kita juga diampuni Tuhan. Besar kecil kesalahan teman Kak Dita, sesuai dengan perintah Tuhan, ya Kak Dita harus ampuni. Iya ya mah, bener juga kata mama. Tapi kok Loli bisa ya punya pikiran begitu ya mah? Padahal kan dia masih kecil, belum punya banyak pengalaman. Kak Dita, coba baca Alkitab 1 Timotius 4 ayat 12 yang berbunyi, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Walaupun kecil,
Loli bisa dijadikan teladan dalam hal mengampuni dan berdoa. Ayo, akuin. Benar kan? Loli bisa jadi teladan? Aku mengakui Loli sudah bisa menjadi teladan untuk aku dalam hal mengampuni dan berdoa. Jadi, walaupun teman aku ngeselin kayak begitu, aku tetap harus mengampuni dia ya Maya. Duh, aku jadi merasa bersalah sama Loli. Nanti aku minta maaf deh dan berdoa minta pengampunan dari Tuhan. Makasih ya Ma. Puji Tuhan. Nah, itu baru namanya anak mama. Sekarang kamu bersihkan kamar kamu ya. Kamu juga bisa kok memberikan teladan untuk Loli. Jadi kalau kakaknya bersih, rapi kamarnya, Loli juga pasti akan mengikuti. Ayo, bersihkan kamarnya ya. Siap Mama. Aku akan menjadi teladan untuk Loli. Nah, anak-anak sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan sudah mendengarkan bagaimana menjadi terang dan garam dunia dengan cara bersaksi. Nah, sekarang waktunya kita akan menutup ibadah kita. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih di tahun yang baru ini berikan kepada kami semuanya hati yang baru. Anak-anak Rumah Roti berubah dari setiap sikap dan tindakan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yang suka main game terus mulai berhenti. Yang suka bohong tidak bohong lagi. Yang suka berkata-kata kasar tidak mengucapkan kata-kata kasar lagi. Yang suka mungkin bully teman berubah juga. Yang suka memberontak sama orang tua berubah juga. Supaya Tuhan di tahun baru ini, tahun 2023, anak-anak Rumah Roti mendapatkan berkat yang melimpah meskipun suatu situasi dan kondisi sulit. Berkati Tuhan semua anak-anak Rumah Roti, berkati mama papa, berkati seluruh bangsa kami menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Pemimpin kami, presiden kami, wakil presiden, dan semua aparat negara di negeri ini diberkati. Indonesia akan menjadi bangsa yang bangkit dan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.